Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Talaksita dari kelompok A9 G002191. Saya akan melaporkan laporan anatomi blok 2.2 ini. Jadi yang pertama adalah struktur faring. Yang pertama adalah nasofaring. Jadi nasofaring ini terletak di sklerotopis VC1 sampai VC2, berfungsi untuk respirasi. Nasofaring ini terletak di posterior dari kavum nasi. Keduanya itu dihubungkan oleh koana. Nah, optaea atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachi ini merupakan ostium yang merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungkan arang nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Lalu yang kedua itu adalah tonsilla pharyngea, terletak di membrana mukosa dari dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara di hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsilla pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan juga akan mengecil ketika pubertas. Lalu ada torus tubarius yang merupakan peninggian dari sebelah posterior dari superior dan posterior dari optae. Lalu selanjutnya adalah torus levatorius yang peninggian dari inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu ada recessus pharyngeus yang terletak di dorsal torus tubarius yang memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini disebut dengan tonsilla tubaria. Lalu selanjutnya adalah orofaring. Orofaring ini merupakan bagian dari faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya itu dipisahkan oleh isthmus faucium. Arcus palatoglossus ini suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatumul hingga ke tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Lalu ada arcus palatopharyngeus yang merupakan suatu lipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatumul hingga dinding lateral faring yang terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Lalu ada fossa tonsillaris yang merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Lalu yang terakhir adalah vallecula epiglottica, yaitu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Lalu selanjutnya adalah laryngofaring. Laryngofaring ini sklerotopisnya di VC 3 sampai 5. Tadi itu sklerotopisnya di 2 sampai VC 2 sampai 3, lalu untuk proses pencernaan. Lalu laryngofaring ini ada dua struktur, yaitu fossa piriformis yang terletak di kanan dan di kiri dari laryngofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring. Lalu ada aditus laringis yang merupakan pintu masuk dari menuju faring, terletak di dinding posterior dari laryngofaring. Lalu ada struktur eksternal jantung. Jadi jantung ini letaknya itu di core, yaitu cavitas thoracis di mediastinum medius, dieratkan oleh cavitas thoracis dengan corpus sterni oleh ligamentum sternopericardiaca, dengan proses sipoideus itu dengan ligamentum sipopericardiaca, dengan diafragma itu oleh ligamentum pericardiophrenica, dengan vertebrae itu oleh ligamentum vertebro pericardiaca. Terus batas jantung itu di kanan atas ada SC2 linea parasternalis dextra, SC2 di linea parasternalis sinistra, di kanan bawah itu SC4 linea parasternalis dextra, dan juga kiri bawah itu SC5 di linea midclavicularis sinistra. Lalu skeleton cordis ada annulus fibros dan juga strigonum fibrosum. Jadi annulus fibros ini 4 cicit fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventriculare, orificium aortae, dan juga orificium truncus pulmonalis. Annulus atrioventricularis dexter itu berada di sekitar valva atris cuspidalis. Annulus atrio yang sinister itu berada di sekitar valva mitralis, dan juga annulus valva aortae berada di sekitar valva aorta, dan juga annulus valva trunci pulmonalis
berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, trigonum fibrosum daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Trigonum fibrosum dextrum di antara anulus fibros, valva aorta dan juga anulus atrioventricularis dextra. Nah, trigonum fibrosum sinistrum itu di antara anulus fibros yang valva aorta dan juga anulus atrioventricularis yang sinistra. Lalu skeleton cordis ini fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, tempat pelekat cuspis, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terdiri dari anus fibros, trigonum fibrosum, dan juga pars membranacea, septum interventriculare, interatriale, dan juga atrioventriculare. Nah, valva tricuspidalis itu antara atrium dextrum dan juga ventriculus dexter, valva bicuspidalis itu antara atrium sinistrum dan juga ventriculus sinister, semilunaris pulmonalis antara ventriculus dexter dan juga truncus pulmonalis, valva semilunaris aorta antara ventriculus sinister dan juga aorta. Nah, terus habis itu ini adalah struktur dari skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini juga berperan untuk isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventricle terjadi secara terpisah sehingga kontraksi ventricle dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Fasciculus AV atau bandel His ini melalui anulus fibrosus adalah satu-satunya koneksi antara miokardium atrium dan juga miokardium yang ventricle. Lalu struktur internal jantung. Jadi jantung ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan juga endokardium. Epikardium itu terdapat lapisan lemak di mana terdapat saraf dan juga pembuluh darah. Miokardium lapisan otot jantung yang terdiri dari kardiomiosit. Ventrikel kiri memiliki miokardium yang lebih tebal karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada endokardium terdiri dari endotelium dan juga jaringan ikat padat. Lalu ini struktur lapisannya. Lalu ada atrium dexter. Strukturnya itu terdiri dari bagian halus sinus venarum cavarum dan bagian kasar terbentuk dari musculus pectinati. Terdapat auricula dextra atau atrium proper yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas atrium sehingga dapat menampung volume darah lebih besar. Lalu bagian halus dan bagian kasar dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan juga sulcus terminalis di bagian luar. Lalu struktur yang selanjutnya adalah terdapat sebuah sekat antara atrium dextrum dan juga sinistrum yang yaitu septum intraarteriale. Saat masih fetus di sekat tersebut terdapat foramen ovale dan juga berobliterasi menjadi fossa ovalis sisa dari septum primum, sedangkan sisa septum secundum itu menjadi limbus fossa ovalis. Penghubung antara atrium dextrum dan juga ventriculus sinistrum itu disebut sama ostium intraventricularis dextra. Struktur ini akan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis yang terdiri dari 3 valvula yaitu anterior, posterior, dan juga septal. Tiap valvula itu akan dihubungkan dengan musculus papillaris di ventricle dexter oleh chorda tendinae. Nah, atrium dexter, muara atrium dextrum itu ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, lalu ada vena cava inferior melalui vena cava inferior yang terdapat di valvula Eustachii, lalu ada sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat di valvula Debasii, lalu ada venae cordis minimae yang melalui foramina venarum minimarum. Lalu ventricle dexter terdiri dari ruangan yang disebut ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun oleh trabeculae carnae atau rigi-rigi yang terdapat 3 macam, yaitu musculus papillaris melekat pada dinding ventrikel melalui basisnya. Bagian puncaknya dihubungkan oleh chorda tendinae ke valvula tricuspidalis. Lalu ada trabecula septomarginalis yang menyilangi rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior dan membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau bandel ovis sehingga juga ikut berperan dalam sistem konduksi jantung. Lalu rigi biasa, yang ketiga itu rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Lalu
selain berhubungan dengan atrium dextrum, ventriculus dextrum juga berhubungan dengan ventriculus sinister oleh septum interventriculare. Ventriculus dextrum juga berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis yang dibatasi oleh valvula trunci pulmonalis. Valva ini terdiri dari 3 valvula, yaitu semilunar yang anterior, dexter, sama sinister. Bagian ruang yang mendekati ostium semilunare berbentuk corong disebut dengan infundibulum, lalu berhubungan ke atrium dexter melalui ostium atrioventriculare yang dilindungi oleh valva tricuspidalis. Atrium ini terdiri dari 3 cuspis, yaitu anterior terletak di anterior septalis, terletak di septum interventriculare, dan juga inferior terletak di posterior. Lalu ada atrium sinister, itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Ostium ave sinistrum menghubungkan antara ventriculus sinistrum, fossa ovalis, dan juga valvular foraminis ovale dimulai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga 1 buah vena pulmonalis yang sinistra inferior. Lalu ventricle sinister, bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta disebut dengan vestibulum aorta. Myocardium ventricle kiri itu lebih dibanding kanan karena berfungsi untuk memompa darah melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Lalu ada pembentuk apex cordis dan juga myocard lebih tebal dibanding yang lain, vestibulum aorta. Lalu ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, musculus papillaris yang akan menjadi chorda tendinae. Nah, terus ada mekanisme pembuka dan penutup jantung. Kedua sisi jantung secara simultan itu memompa darah dalam jumlah setara. Volume darah yang miskin akar oksigen yang dipompa ventricle dextra ke paru segera menjadi sama dengan darah yang kaya akan O2 yang dipompa ventricle sinister ke jaringan. Sirkulasi paru itu tekanan dan juga resistensinya rendah, sirkulasi sistemik itu tekanan dan resistensinya tinggi. Jadi meskipun sisi kanan dan kiri jantung pada jantung dalam jumlah yang sama, ventricle sinistra itu akan melakukan kerja lebih besar. Lalu darah mengalir melalui jantung dalam satu arah, yaitu vena ke atrium, lalu ke ventrikel, lalu ke arteri. 4 katup tersebut memastikan darah mengalir searah karena katup diposisikan sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan. Gradien tekanan ke arah depan, yaitu tekanan katup lebih besar memaksa katup terbuka, sementara gradien tekanan yang mengarah ke belakang mendorong katup tertutup. Gradien mundur bisa membuat katup tertutup tetapi tidak dapat membuka ke lawan arah. Lalu ada yang sistolik ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Lalu ada katup semilunar terbuka dan juga katup atrioventricularis tertutup. Lalu ada pulmonal valve mechanism, itu selama sistol tekanan aliran darah akan mendorong ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis yang kadang-kadang darah akan mengisi sinus. Lalu ada aortic valve yang mekanisme. Katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi fase diastolik. Lalu diastolik ini ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Lalu ada katup semilunar tertutup dan juga katup atrioventricularis terbuka. Lalu ada musculi papillaris dan chorda tendinea berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris itu akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chorda tendinea menegang dan juga menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Jadi musculi papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal yang membantu mencegah kebocoran melalui katup AV selama sistol. Lalu ada diafragma. Diafragma itu pembatas kavitas thoracis dan juga kavitas abdominis. Ada 2 bagian, yaitu pars muscularis, ada pars neuralis, costalis, dan juga lumbalis, dan juga ada centrum tendineum.
Lalu, pars muscularis ini, yang pertama itu adalah pars sternalis, trigonum sternocostal yang leri, dilewati oleh epigastrica yang superior, dan vasa lymphatica, tempat lemah, hernia di diafragmatika. Lalu ada pars costalis, bentuknya kayak kubah pada diafragma, lalu pars, lumbalis, arcus lumbosacralis medialis, dan juga, yang akan, penebalan pada musculus psoas major, dan juga arcus lumbosacralis yang lateralis, penebalan pada musculus quadratus lumborum. Lalu, bagian pada lumbaris, diafragma yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua krus muskuler, yaitu krus dextrum dan juga sinistrum. Pada batas medial crura akan menyatu membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta dan akan menjadi hiatus aorticus. Pars diafragmatika yang melekat pada kosta 10-11 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut dengan trigonum lumbocostale Bouch-Daleky yang merupakan locus minoris yang resistensi. Lalu ada centrum tendineum, yang pertama ada hiatus aorticus setinggi VTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga hemiazygos. Hiatus oesophagus setinggi VTH 10 dilalui oleh oesophagus, nervi vagi, dan juga ramus oesophagae, arteri gastrika yang sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagnis tinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus yang dexter, dan juga vasa lymphatica. Lalu ada trigonum sternocostale yang leri dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan juga vasa lymphatica. Lalu ada neurovaskularisasi dari diafragma, yang vaskularisasinya itu ada arteri phrenica inferior, superior, lalu ada arteri pericardiofrenica, arteri musculophrenica, dan juga drainase vena yang paralel dengan arterinya. Lalu inervasinya ada nervus phrenicus, dan juga nervus spinalis yang di C3 sampai C5. Lalu ada mediastinum. Mediastinum itu merupakan ruang dalam kavitas thoracis di antara dua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, pembentukan antara manubrium dan juga corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4-5, membagi mediastinum menjadi mediastinum yang superius, inferius, yang ruang dalam kavitas thoracis di antara kedua kavitas pleuralis. Lalu yang pertama itu ada superius yang membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic yang plan, termasuk angulus sternalis dan juga antara VTH 4 atau 5 berisi dari timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besar, vena brachiocephalica dextra sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava inferior, vena nervus vagus, nervus laryngeus yang recurrent, ada nervi yang phreniki, ada ductus thoracicus, dan juga nervi kecil lainnya, pembuluh darah, dan juga pembuluh limfa. Lalu yang inferior itu ada mediastinum yang inferior anterior, letaknya di anterior perikardium dan juga posterior sternum, dan musculi transversus thoracis. Isinya adalah sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat. Mediastinum inferior media itu di antara kavitas pleura dextra et sinistra, isinya adalah core, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteriae, dan juga venae pulmonalis, vena cava, dan juga bronchi primarii. Lalu ada mediastinum inferior posterior yang letaknya di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis, isinya itu esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan juga hemiazygos, ductus thoracicus dan juga nervus vagus, truncus sympathicus dan juga nervus planicus. Baik, sekian laporan praktikum blok 2.2 dari saya. Terima kasih.